Shalom, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita kembali ada di ibadah doa puasa. Banyak yang perlu kita doakan hari-hari ini, makanya walaupun kita sudah di akhir tahun, saya tetap memberikan renungan untuk mengingatkan bahwa justru hari-hari ini kita banyak-banyak harus berdoa. Mari kita mau berdoa sebelum saya sampaikan renungan malam ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mempertemukan kami bersama sidang jemaat-Mu GBD Penil Pondok Maharta untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat malam ini. Sebelumnya kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami percaya hanya kuasa Allah aja yang ada di tengah-tengah kami. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Firman malam ini saya berikan judul Obat Anti Cemas. Biasanya di akhir tahun seperti ini banyak orang hidupnya diwarnai dengan kecemasan, sehingga tidak sedikit orang yang mempertanyakan nasibnya, ya, nanti tahun depan seperti apa, ya, kepada orang yang dianggap bisa membaca entah itu garis tangan, entah itu tanggal lahir dan sebagainya. Tapi malam ini kita mau lihat jawaban firman Tuhan. Masa depan kita anak-anak Tuhan ada di tangan Tuhan. Hari esok kita ada di tangan Tuhan. Kita tidak perlu takut dan cemas. Saya tidak akan bosan menyampaikan firman yang ada di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga bagian A. Apapun yang membuat kita khawatir, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Apa saja, entah itu tentang virus corona yang katanya merajalela, entah itu takut divaksin, nanti kalau vaksin sudah datang, saya perlu vaksin nggak ya? Nah, semua ketakutan-ketakutan seperti itu, kita mau serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita khawatirkan itu kebanyakan nggak terjadi. Menurut survei, itu 97% itu nggak terjadi. Berarti apa yang dikhawatirkan oleh manusia itu sebetulnya nggak terjadi. Cuman iblis yang berusaha untuk membuat hati kita tidak tenang, cemas, khawatir. Makanya ada obat anti khawatir, anti cemas, yaitu berdoa. Di dalam Filipi 4 bagian B katakan ayat 6, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nah, masalahnya adalah banyak orang sudah berdoa, tapi masih galau, masih khawatir. Nah, apa yang membuat itu semua? Kenapa? Karena mungkin doa kita selalu berdoa dengan keluhan-keluhan. Ya, kenapa Tuhan ini terjadi? Sampai kapan Tuhan? Kenapa saya yang mengalami semua ini? Nah, sering kita menghadapi kekhawatiran, berdoa, tapi keluhan-keluhan. Tuhan mau kita berdoa malam ini, jangan mengeluh. Jangan kenapa saya, sampai kapan. Tapi di dalam bagian C dari Filipi 4 ayat 6, mari kita mengucap syukur. Jadi sepanjang kita berdoa, ya, mulai malam ini, ya, mari kita mau memuji kebesaran Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Karena di dalam surat Filipi ini 16 kali Rasul Paulus berkata bersukacitalah. Bersyukurlah dalam berdoa. Kayaknya surat Filipi ini memang suratan yang berbahagia, bersukacita. Karena apa? Paulus saat menulis surat ini itu sedang dalam penjara, sedang didera, tubuhnya lagi sakit, fisiknya lemah, makan pasti nggak cukup, nggak ada alasan untuk bersukacita. Tapi Paulus bilang bersukacita, bersukacita, bersukacita. Artinya apa? Kalau doa kita belum dijawab, kita ubah cara berdoa kita.
Mari, walaupun keadaannya seperti Rasul Paulus mungkin tidak sedang bersukacita, tidak sedang dalam keberkatan, situasi COVID yang membuat orang banyak cemas, khawatir, tapi kita tetap bersukacita. Karena kita sukacita itu adalah sukacita yang dari Tuhan. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena hal dunia ini yang sementara. Sementara banyak orang yang kalau bicara berkat itu tertuju pada materi seperti yang saya sebutkan tadi. Padahal berkat itu adalah ketika hati kita bersukacita. Banyak orang memiliki segalanya tapi hatinya nggak bersukacita. Buat apa? Hidupnya nggak bahagia. Buat apa? Nah, tapi dalam Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacita ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi mari kita mau jalani hari-hari kita ini dengan sukacita. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ada 4 hal. Yang pertama, ingat kebaikan Tuhan. Ya, kita bisa bersukacita kalau kita ingat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah baik buat hidup kita. Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita. Seperti Mazmur 143 ayat 5 dikatakan, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Mari kita mau ingat perbuatan tangan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Saat kita sakit disembuhkan, saat kita menghadapi masalah, jalan buntu Tuhan tolong. Itu akan membuat hati kita bersukacita. Kemudian kalau kita ingat Mazmur 103 ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, maka doa kita itu akan bertahan lama. Ya, nggak cepet-cepet pengen amin. Kita ingat, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat anak, buat keluarga, buat pekerjaan, buat kesehatan, buat kesempatan bisa bernafas. Itu saudara kita ucapkan semua kebaikan yang kita rasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan walaupun situasi tidak baik, ya. Walaupun masih di tengah corona, walaupun mungkin kita belum tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya. Makanya setiap kita kalau berlutut selalu kan pertama-tama kita memuji Tuhan dulu. Entah itu nyanyi haleluya 12 kali, entah itu pujian penyembahan kepada Tuhan, menyanjung nama Tuhan, itu adalah bagian dari kita memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu jaminan bahwa Tuhan dengar doa kita. Nah, kenapa? Karena ketika kita enggan memuji Tuhan, ketika kita enggan mengingat kebaikan Tuhan, yang timbul apa? Kecemasan, ketakutan. Nah, pada saat kita takut itu kita sedang mengundang dan mempercayai iblis. Saat kita cemas, kita tanpa sadar kita sedang mengundang dan mempercayai kuasa jahat. Tapi saat kita beriman, ya, di situasi apapun kita bisa mengingat kebaikan Tuhan, kita bisa berkata Tuhan Yesus baik, kita bisa berkata terima kasih Tuhan, kita masih bisa mengagungkan Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, saat kita beriman, kita sedang mengundang dan mempercayai Tuhan Allah yang hidup itu. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa kecemasan itu menghalangi kita untuk mengalami pertolongan Tuhan, mari gak perlu hidup dengan kecemasan, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Bahkan dalam Amsal 12 ayat 25 itu dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia, ya, memberi. Jadi sebab itu mari kita memperkatakan yang baik saja. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur, tetap memuliakan Tuhan. Dalam Markus 4 ayat 19,
kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Selain doa kita tidak didengar, kecemasan dan kekhawatiran itu membuat firman yang ada dalam hidup kita tidak berbuah. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, yaitu dalam doa, sebab Ia yang memelihara kamu. Lagian tidak ada kekhawatiran itu tidak menambahi sejangkal pun dalam hidup kita. Itu ada di Lukas 12 kan ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Karena itu Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sering kita nyanyikan, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi, apalagi kita anak-anaknya, biji matanya. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan, lebih penting dari pakaian? Sebab itu saudaraku, malam hari ini mari kita mau tetap mengingat kebaikan Tuhan, kita mau tetap memuji dan menyembah Tuhan, dan yang ketiga kita mau tetap bahagia di tengah masalah. Bahagia di tengah masalah, sukacita di tengah masalah, dan yang terakhir tetap bersyukur di tengah masalah. Puji Tuhan, mari malam ini kita doa dengan bahagia, doa dengan bersyukur, doa dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut kita pujian, ucapan syukur. Saat kita melakukan hal itu, maka kita punya obat anti khawatir, anti takut. Kita akan menjadi orang yang beriman, mempercayai Tuhan, mempercayai pertolongan Tuhan, mempercayakan hidup dan hari esok hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, apapun masalah kita, jawabannya hanya satu, berdoa dengan bersyukur. Puji Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, biarlah kami boleh senantiasa menikmati kuasa doa, sehingga kami mengusir segala kecemasan, ketakutan dengan satu rahasia, yaitu berdoa. Satukan kami malam ini untuk terus menaikkan pokok-pokok doa kami, sehingga kami menyerahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, pekerjaan Tuhan, pelayanan, bahkan keluarga, rumah tangga kami, semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.